Kita sekarang berada di Pasar Seni. Ini dalam kongko seni dengan Mas Joko Kisworo. Kita bincang-bincang yang berkaitan dengan Pasar Seni Ancol. Sekarang memang kondisi sedang pandemi. Kondisi ini berdampak kepada para seniman dan kepada berbagai lini kehidupan. Kita akan membahas apa sebenarnya pasar seni dan apa yang harus dikembangkan atau serta kegiatan-kegiatan kesenian yang ada di pasar seni. Ini Mas Joko. Mas Joko, kita bincang-bincang tentang masalah seni di pasar seni. Wah, ini di sini ada galeri, ada panggung, karena di pasar seni tidak hanya lukisan, tapi ada patung, ada ukir, ada juga musik, tari, ada tari. Nah, mungkin kadang-kadang di panggung inilah kita berkesenian, baik untuk nada, rupa, suara cerita, rupa, semua ada. Nah, Pak Joko, ceritakan apa sih sebetulnya kondisi yang ada di pasar seni ini dari yang diharapkan atau yang aktual sekarang? Ya, terima kasih. Jadi pasar seni memang sebuah pasar. Pasar menampilkan ya, hal-hal yang seni gitu ya. Jadi bisa dikatakan pasar seni yang berada di Ancol ini ya. Sebetulnya ini dibangun tahun berapa ya? Sekitar tahun 1975. Dibangun tahun 1975. Di sini ada berapa kios nih? Blok A, B, C, dulu D ya kalau nggak salah, sampai E. A, B, C. ABC ya. Ini kira-kira ada berapa tempat? Untuk tempat ada sekitar 200 lebih ya, 200 tempat. Nah, Mas Joko, ini Mas Joko pasti mengalami waktu rame-ramenya apa gitu. Mas Joko sudah berapa tahun di sini? 13 tahun. 13 tahun. Nah, ini dari perkembangan dari tahun ke tahun, kondisi pasar seni ini kira-kira waktu jayanya itu ceritanya gimana? Jadi kalau waktu jayanya memang pada era tahun 80-90 ya, pasar seni memang mengalami booming gitu ya. Booming, ya. Bisa dikatakan bahwa kesenian, taruhlah seni rupanya atau patung di pasar seni mengalami naik daun. Dan itu waktu itu memang di pasar seni bisa dikatakan senimannya sejahtera. Bisa dikatakan sejahtera. Jadi memang banyak seniman yang masih mungkin anggota tua atau ya, setidaknya antara kreasi dan juga untuk kehidupan seimbang ya. Ya seperti itulah. Nah, idealisme ini kira-kira muncul dari dalam atau ada yang mensupport atau bagaimana dulu ceritanya? Sebenarnya support hanya tempatnya, hanya tempat saja. Untuk senimannya berkreasi itu dibebaskan, sangat dibebaskan. Tempatnya hanya disediakan tempat, isi konten untuk kreatif bebas. Ya. Nah, Mas Joko, ini ada panggung, ada galeri, ada North Art Gallery. Ini tempat apa nih sebetulnya? Jadi pasar seni memang ada studio-studionya. Di situ tempat untuk berkreasi, berkarya. Di samping berkarya juga sebenarnya yang diutamakan adalah progres, di mana masyarakat bisa menikmati progres membuat karya seni. Bisa melihat tentang seni dan senimannya di sini difasilitasi tempat sehingga bisa hidup. Karena, nah ini Mas Joko ini pelukis abstrak. Mas Joko sendiri bisa bertahan 13 tahun itu gimana? Jadi memang tidak mudah ya, tetapi perjuangan untuk menuju sampai masuk ke dunia abstrak itu memang butuh sesuatu pengalaman, butuh tentunya ilmu seni budaya yang cukup untuk masuk ke sana. Walaupun memang apresiator, penikmat di negeri sendiri ini sangat minim dan spesifik. Makanya di sini sebenarnya disediakan galeri. Jadi ketika mencipta ada ruang pamernya untuk diapresiasikan ke masyarakat. Dan kalau sudah masuk ke galeri, tentunya karyanya bukan karya yang sekedar
pamer atau sekedar jual, akan tapi memang benar-benar karya yang Menjadi bagian dari sejarah ya pertumbuhan seni. sudah Nih, kuratori lah. kalau Mas Joko boleh cerita pengalaman, ini bisa bertahan. Ini karena tetap antara kebutuhan sama karya ini kan ya perlu hidup ya. Artinya bisa kadang-kadang malah main atau gimana nih kira-kira untuk Kalau kita bicara di kesenian ini, kalau bicara tentang bisnisnya, wah ini sudah tidak masuk akal ya, otomatis minus. Akan tetapi ini kan kesenian, seni itu kan kebutuhan hidup ya, saya ya, kebutuhan hidup itu kan ya makan, minum, bersosialisasi, hubungan dengan orang banyak, termasuk seks dan itu kebutuhan sehari-hari. Jadi sudah tidak bisa dipisahkan dengan seniman. Jadi apa ya? Jika ya, tapi maksud saya begini, ini kita menghadapi hal yang realita ya. Hidup memilih menjadi seniman ini satu pilihan atau jalan hidup yang tidak mudah, berat. Nah, padahal kalau dikatakan hitungan matematika itu nggak nyambung gitu. Nah, tapi faktanya bisa bertahan ini kan tentu, ya maaf kata, bukan apa ya, kebutuhan kan tetap harus rutin gitu. Market, kita mencari market memang sangat lebih spesifik ya, terutama untuk karya-karya fine art atau abstrak itu lebih spesifik, dan kalau mengandalkan di Indonesia memang berat sekali. Jadi kita harus membuka jaringan internasional. Kalau hanya di lokal, bisa terkapar. Kalau mengandalkan di lokalan memang terkapar. Berarti seniman itu bukan hanya berkarya, tapi bersosialisasi. Dan kita harus juga bisa memasarkan, memaknai karya-karya ini. Karena di pasar seni ini beragam ya karyanya, ada yang realis, ada yang ekspresif, ada yang surrealis, ada yang boleh dikatakan tradisional, semuanya pun. Tapi di sini, Mas Joko saya mau tanya, yang bertahan di sini paling lama tuh berapa tahun? Ada sampai dari awal sampai sekarang? Ya, sampai sekarang ada. Sepuh kita zona sekarang sudah tidak boleh hadir nih karena pandemi. Itu dari pertama berdiri tahun 75 ada. Ada terus di sini. Masih. Luar biasa. Artinya perjuangan ini harus juga konsisten. Seniman itu harus kreatif, harus juga inspiratif, dan juga membangun jaringan, bisa memanai dan memarketingkan. Karena pasar seni akan hidup kalau ada kemampuan untuk memarketing. Karena ini pasar, maka harus menginspirasi. Apa yang diceritakan Mas Joko Kesworo menjadi pengalaman kita semua. Bagaimana kita terus membangun jaringan, memarketingkan, punya komitmen dan konsisten. Galeri Utara atau Galeri Seni Utara, North Art Space, ini tempat bersejarah. Pak Ciputra menggagas untuk para maestro seni rupa Indonesia, Avandi, Sujoyono, dan Basuki Abdullah untuk melukis bersama dalam satu kanvas di tempat ini. Tempat ini menjadi sejarah dan menjadikan suatu tanda bahwa seni budaya Indonesia ini luar biasa. Tempat ini akan terus dikenang karena ini ada tinta emas yang pernah ditorehkan di tempat ini. Dan tadi katakan juga dirintis juga untuk para pelukis-pelukis yang punya semangat dan spirit yang tinggi. Bahkan Pak Indra Gunawan juga pernah di sini, Pak Amrus, ada Pak Gultom, Pak Sri, dan banyak lagi pelukis-pelukis senior yang ada di sini. Di sini yang masih lama itu ada Pak Imam, ada yang lain-lain. Dan para perintis ini perlu kita catat bahwa perubahan, perkembangan seni ini juga menjadi bagian dari peradaban bangsa.